Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukarani asadhuni atano ahitani ca yang we hitanca sadhunca tangwe parama dukkarang. Sungguh mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat, tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dhammapada Adhawaga syair ke-163. Kepada Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, kepada pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam Bidi Dhammacakka, ya, Bapak Ibu sudah membaca sekilas ya sebelum Puja Bakti. Ya, di situ ditulis tentang membangun budaya santun dalam agama Buddha. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat lebih jauh, ya, banyak umat Buddha yang sudah melupakan nilai-nilai keluhuran dari apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita yang terdahulu. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai keluhuran di sini bisa kita lihat daripada apa yang kita sebut dengan istilah agama. Ini secara umum saya jelaskan dulu, baru secara Buddhisnya. Agama secara bebas bisa kita katakan diterjemahkan adalah alat untuk mengubah seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Itu adalah agama. Agama itu adalah suatu alat yang bisa mengubah orang lain untuk bisa berperilaku baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai keluhuran itu tertuang di dalam yang namanya norma-norma kebudayaan. Nah, nilai-nilai norma kebudayaan ini yang kita kenal adalah budaya santun. Nah, ini sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Sebagai contohnya apa, Bante, Bapak Ibu sekalian, yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kepada kita? Gampang, tidak usah pikirnya sulit-sulit. Cukup yang dasar saja. Kalau makan itu yo duduk, tidak usah berdiri. Itu warisan. Ya, kalau makan itu tidak usah sambil ngobrol. Itu warisan. Tidak usah mikirnya sulit-sulit. Kalau ngomong yo mikir, kira-kira orang lain itu kecewa ndak kalau kita ngomong itu, nyakitin perasaan orang atau ndak. Kira-kira leluhur kita ngajarkan semacam itu ndak, Bapak Ibu? Iya, itu nilai-nilai keluhuran. Cukup gampang, jangan dipikir sulit dulu. Ya, kalau malam itu yo jangan keluyuran. Itu juga budaya. Budaya santun. Kira-kira kalau kita menilik lebih dalam, Bapak Ibu sekalian, ada ndak diajarkan di dalam agama Buddha? Ada. Kalau kita kenal itu, Bapak Ibu pernah baca itu di dalam Sekya Dhamma atau Sekya Wata, itu ada 75 peraturan yang dibagi 4. Bagaimana cara bersikap, bagaimana cara makan, bagaimana cara membabarkan dhamma, sampai ada 4 aturan lainnya. Sangat rapi Sang Buddha membuat peraturan ini. Kalau kita melihat lagi, Bapak Ibu sekalian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Santun di sini artinya adalah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, halus dan baik budi, bahasa, dan perilakunya. Kalau kita katakan Bapak Ibu, yang dikatakan memiliki budi baik, bahasa, dan perilakunya itu, kita boleh mengatakan itu, kalau saya boleh pinjam filsafatnya orang Jawa, meskipun saya bukan orang Jawa, tapi saya belajar meminjam istilah. Kalau kita melihat yang dikatakan budi baik, bahasa, dan perilakunya itu, istilahnya itu guru. Kalau guru itu satu kalimat yang kita ambil dua suku kata, kita penggal. Gu dan ru. Gu itu patut digugu. Yang digugu itu apa maksudnya? Dipegang ucapannya. Ru itu ya ditiru perilakunya. Baru namanya guru. Kalau orang yang tidak bisa dipegang omongannya, yang tidak bisa diikuti jejak langkah perilakunya, yo bukan guru. Kalau guru itu ya mesti bisa ditiru, diikuti oleh siswanya. Ya kan, kalau guru yang punya perilakunya tidak baik, ya apa mungkin muridnya punya perilaku yang baik? Nah, Sang Buddha ini adalah guru para dewa dan manusia. Bisa dibaca di dalam Buddha Nusati, perenungan terhadap Buddha. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan permasalahan itu yang pertama. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kedua artinya bisa kita lihat di sini adalah penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Ini juga praktik di dalam Dhamma, mengajarkan kita punya meta, karuna, cinta kasih, kasih sayang. Nah, sehingga hal-hal semacam ini terkadang-kadang masih banyak orang yang melupakan. Sehingga kalau kita melihat kembali budaya santun di dalam agama Buddha itu sudah tertuang di dalam bait Manggala Sutta. Yang dijelaskan adalah, secara penggalnya adalah Winayoca Susikito. Memiliki tata susila yang baik, baik dalam segala hal. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke dalam syair Dhammapada yang awal, Bapak Ibu, sungguh mudah orang itu melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak bermanfaat. Akan tetapi sangat sulit, bahkan amit-amit Bante, sulitnya luar biasa kalau mau berbuat baik. Suruh meditasi, alasannya banyak. Yo capek lah, ndak punya waktu lah, sibuk lah, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh, mau berbuat baik aja alasan. Sulit mau berbuat baik. Ya, apalagi melakukan hal yang besar. Hal yang kecil saja. Tidak semua orang mau melakukan. Itu contoh yang sangat gampang. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait permasalahan itu secara lengkap juga Buddha menyampaikan di dalam bait Manggala secara komplit. Yang dikatakan di sana secara komplit adalah bahu sacanca si panca. Ya, bahu si panca di sini adalah bahu itu dalam bahasa Pali bisa kita katakan bahu sutang. Memiliki pengetahuan luas. Di zaman Sang Buddha pengetahuan itu didapat dari mendengar. Maka muncullah istilah demikianlah yang telah saya dengar. Maka kemampuan orang menangkap di zaman Sang Buddha itu jauh lebih tajam. Dengan mendengar saja bisa mencapai kesucian. Kalau sekarang jangankan mendengar, melotot saja lihat gurunya ngajar aja masih bisa lupa. Ya, ada lagi murid yang di dalam kelas itu tidur. Ya, alasan ke kantin malah makan. Alasan ke kamar mandi malah ke kantin makan. Ini kalau yang sudah jadi guru nih, Bapak Ibu guru mungkin tahu jelas ini. Siswa-siswinya seperti apa kelakuannya. Ya, kalau kita sebagai umat Buddha itu jangan juga pembenaran diri. Wah, jadi pengetahuan luas, kita kembali lagi Bapak Ibu. Pengetahuan luas di sini selain mendengar, juga umat Buddha dituntut untuk belajar. Teori. Ya, pariyati dhamma, belajar dhamma, menggali ilmu pengetahuan itu sebanyak mungkin. Bila perlu nguasain dah Tipitaka itu di luar kepala. Di luar kepala Bante, bukunya di luar, saya di sini, di luar kepala.
Bukan semacam itu, tetapi benar-benar paham sampai ke dalam, ke akar-akarnya. Bila perlu dibuka kata-kata, kitab komentarnya apa, suta apa, oh ini apa yang kurang jelas. Bila perlu ditanyakan kepada Bante yang mumpuni, yang yang bisa di dalam bidang itu, ya, tanya kepada beliau-beliau. Nah itu Bapak Ibu, umat Buddha mesti aktif belajar Dhamma, bukan pasif. Kalau kita kembalikan ceramah saya yang bulan Februari yang dulu, ya itulah, umat Buddha itu menjadi 3 tingkatan kalau kita kelompokin. Masih ingat ya? Umat Buddha yang aktif seperti Bapak Ibu hari ini, Bante yakin umat Buddha yang aktif. Kewiharan tidak usah disuruh, bukan karena nilai, bukan karena yang aneh-aneh, Bapak Ibu kewihara belajar Dhamma, saya yakin. Betul? Ya. Jawab dengan semangat, betul Bante, gitu ya. Nah, yang kedua adalah umat Buddha yang kalau saya boleh katakan itu fleksibel. Umat Buddha ya kalau anginnya baik ya kewihara, kalau anginnya tidak baik tidak mau kewihara. Ya kalau ada konflik sedikit di wihara motong, tidak mau kewihara. Nah, ini umat Buddha yang kedua. Kalau saya kasih label umat Buddha yang kedua itu Bapak Ibu adalah umat Buddha cengbengan. Loh kok umat Buddha cengbengan Bante? Iya, cengbengan. Setahun sekali baru ke kuburan bersih-bersih. Nah umat Buddha yang cengbengan ini setahun sekali ke wihara kalau ada seremonial. Waisaka atau Katina baru muncul. Tapi untunglah masih mau ke wihara ya. Daripada umat Buddha yang ketiga, umat Buddha yang pasif, dalam tanda kutip umat Buddha tradisi, yang tidak mau belajar Dhamma, tidak mau mengenal Dhamma, tapi melarang orang lain juga ke wihara. Nah ini menjadi benalu, ya, menjadi perusak di dalam masyarakat Buddhis. Tidak membantu berkontribusi kemajuan Dhamma, justru malah menghalang-halangi umat Buddha ingin berbuat baik. Itu juga kurang dikatakan memiliki budaya santun. Nah Bapak Ibu sekalian, pengetahuan itu yang pertama penting. Tetapi tidak setaknya berhenti sampai di situ saja. Umat Buddha dituntut juga harus yang kedua, patik-patik Dhamma. Mempraktekkan Dhamma itu dana, sila, samadhi, panya. Dengan kesungguhan hati. Yang dulunya pelit, kikir, punya uang itu digenggam, bila perlu masukkan ke toples, kongguan, tanam di bawah ranjang, di semen. Jangan sampai ada yang tahu saya simpan harta di kamar. Itu saking pelitnya. Begitu belajar Dhamma, oh saya harus belajar melepas. Jadi dermawan. Ah, itu namanya revolusi mental Bapak Ibu. Kalau saya boleh pinjam bahasanya orang lain. Yang kedua, hidupnya ugal-ugalan pada awalnya, tidak benar. Begitu belajar Dhamma, tahu sila ya jadi orang yang bermoral. Tahu menjadi orang yang santun dalam berperilaku. Itu tuntutannya semacam itu. Ya, jadi bisa punya sangwara, pengendalian diri, tidak membunuh, menyakiti makhluk lain. Melukai perasaan orang lain saja juga bagian daripada kita menyiksa makhluk lain. Kalau mau lebih dalam kita melihat. Nah selanjutnya Bapak Ibu, dan lain sebagainya ada 5 sila selanjutnya. Dan yang kedua itu Bapak Ibu kita harus memiliki yang namanya keterampilan bahu sipang atau sipanca. Kita harus memiliki keahlian, skill, keterampilan apa yang bisa kita kembangkan untuk kemajuan Buddha Dhamma. Saya punya keterampilan Bante. Keterampilan saya itu nyopet. Ya, saya terampil Bante, bisa nyopet satu hari bisa dapat 10 dompet. Itu terampil Bante, bukan terampil dalam hal segi yang negatif. Terampil di sini bagaimana Bapak Ibu bisa berkarya untuk kemajuan Buddha Sasana. Itu yang diharapkan. Nah, selanjutnya yang dikatakan winayo cak susikito. Ya, dimanapun kita ya mesti yang namanya memiliki tata susila yang baik. Segala macam, mulai dari pikiran, dari ucapan sampai berperilaku. Ya, mesti baik, lemah lembut, sopan santun, tahu budi bahasa, perilaku, punya rasa cinta kasih sayang kepada orang lain. Itu praktek Dhamma.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita belajar teori, kita mempraktekkan dhamma, hasil penembusannya itu yang dikatakan patiweda dhamma. Penembusannya minimal kalau tidak menjadi makhluk suci, ya yang Bante katakan tadi, punya revolusi mental. Menjadi lebih baiklah minimal setelah belajar dhamma, bisa lebih bahagia. Bukan dengan kewihara belajar dhamma, pulang-pulang keningnya mengkerut. Aku benci Bante sama dia. Nyesel saya ke wihara ketemu sama musuh saya. Wah, itu berarti belajar dhamma belum menyerap sampai ke sumsumnya. Belum sampai ke dalam batinnya. Kalau udah belajar dhamma itu ya belajar memiliki cinta kasih sayang. Tidak memiliki ego, aku tidak dihormati, aku tidak dihargai, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di sini adalah di mana budaya-budaya santun itu. Nah, yang terakhir adalah subasita cakyawaca. Ini berkenaan dengan ucapan, tutur kata yang bijak, yang baik. Banyak Bapak Ibu tanpa kita sadari itu orang banyak tersakiti atas ucapan kita. Banyak sekali tanpa kita sadari. Nah, sehingga Sang Buddha mengatakan ucapan itu mesti lemah lembut, sopan santun, ya tidak melanggar kode etik, melanggar tata susila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan menggali, membahas lebih dalam mengenai santun di dalam 3 pintu indria. Yang pertama adalah santun di dalam berpikir. Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit juga kita melihat di mana saja umat Buddha ya atau seseorang itu memiliki pikiran yang kotor, pikiran yang tidak sehat. Ya, karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Wah, punya pikiran kotor. Saya tidak suka sama dia. Ngapain dia ke wihara ya? Nanti kalau pulang ban motornya tak kempesin. Ya, kalau ke wihara ketemu saya di jalan tak tumbur. Ini pikirannya karena saya pernah disakiti. Saya pernah tidak dihargai. Saya pernah merasa tersinggung. Nah, ini pola pikir yang bukan pola pikir Buddhis. Sehingga budaya santun dalam berpikir pun belum bisa dibangun. Nah, bagaimana memiliki pola pikir Buddhis, Bapak Ibu? Maka Bante katakan di sini, ya, memang baca parita itu penting, punya altar juga penting. Tetapi syarat yang mutlak itu bukan kedua hal itu saja. Meskipun kedua hal itu bisa membangkitkan sada kita, keyakinan. Tetapi yang jauh lebih penting di dalam agama Buddha menjadi umat Buddha yang sungguh-sungguh adalah memiliki pola pikir Buddhis. Apa contohnya Bante? Pada saat Bapak Ibu diterjang oleh 8 kondisi dunia, Ataloka Dhamma, ya, yang sudah pernah disampaikan oleh Bante-Bante sebelumnya. Pada saat Bapak Ibu itu mengalami untung, rugi, bagaimana menghadapi itu dengan pola pikir Buddhis. Bagaimana pada saat Bapak Ibu itu dicela, maupun dipuji, dihina, maupun lagi tenar, bagaimana lagi susah, maupun bagaimana lagi senang. Itu semua siklus kehidupan. Bagaimana kita menyikapinya itu dengan memiliki pola pikir Buddhis. Kalau kita tidak memiliki kejernihan di dalam berpikir, Bapak Ibu, kita akan selalu curiga. Kita akan selalu berpandangan orang lain itu lebih rendah daripada saya. Wah, dia itu tidak punya apa-apa kok. Dia itu kere. Dia itu tidak bisa apa-apa. Aku ini loh lebih. Sehingga rasa ego muncul. Kalau orang punya pola pikir Buddhis, tidak sepatutnya merendahkan orang lain. Tidak sepatutnya memiliki pikiran yang kotor. Hari ini makan apa? Besok makan siapa? Ya? Iya, kadang-kadang hal itu terjadi. Hari ini kawan, besok lawan. Hari ini makan apa? Besok makan siapa? Itu cara berpikir yang tidak Buddhis. Jadi budaya santun dalam berpikir itu, ya bangunlah budaya santun dalam berpikir. Kalau kita mengacu santun di sini adalah kusala manokama, perbuatan baik melalui pikiran. Itu kita ciptakan. Bagaimana caranya?
Kita bangun, Bapak Ibu sekalian. Menjadi umat Buddha mesti membangun budaya santun dari yang pertama ini dulu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha menjelaskan di dalam Anguttara Nikaya. Ada 3 jenis mentalitas manusia. Berkaitan dengan pikiran. Pada saat manusia itu pikirannya seperti luka yang menganga, itu adalah ciri-ciri manusia yang sulit dikasih tahu. Kalau ditegur sedikit marah, dikasih tahu tersinggung, motong tidak mau ke wihara, bahkan orang yang dikasih tahu dimusuhi. Awas ya, besok lewat depan rumah saya tak palang, bayar. Ya, nah itu jadi ada hal-hal yang semacam itu. Sehingga Sang Buddha mengatakan seperti luka yang menganga, ibaratkan seperti nanah yang dipukul menggunakan tongkat, dia akan mengeluarkan nanah yang lebih banyak. Jadi kalau orang yang punya pikiran seperti luka yang menganga, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa dikasih tahu. Keras kepala, mudah tersinggung, mudah marah, tidak sabar. Maka kalau Bante katakan ini namanya virus. Kalau laptop, komputer tidak dikasih antivirus, begitu dicolok flash disk, virusnya masuk, bunyinya apa? Kalau telepon bunyinya tulalit. Kalau laptop bunyinya error. Ya, nah kalau diri kita Bapak Ibu tidak punya antivirus, tidak, yang dikatakan antivirus di sini adalah sangwara, pengendalian. Pada saat kita dihina, kita dicaci sama orang lain, kita akan sakit hati, kita akan terluka. Padahal itu semua karena adanya aku. Nah, jauh lebih dalam lagi Bapak Ibu, itu yang pertama. Ya, terus mentalitas yang kedua adalah di mana seseorang itu bisa memiliki pikiran seperti kilat. Apa yang dimaksud sebagai kilat di sini? Seseorang itu bisa menangkap pengetahuan Dhamma itu sebagaimana adanya. Seperti contoh Cattari Aresacani, dia tahu ini duka. Harus mengetahui sebabnya apa, cari tahu sebabnya kita ini menderita itu apa. Oh, karena masih ada keinginan, ingin dipuji, ingin disanjung. Begitu tidak dipuji, begitu tidak dihargai, batin terluka. Aku tidak dihargai, Bante. Mau dihargai berapa? Ya, kalau karena masih punya aku, inilah wajar manusia itu masih mau dipuji. Wajar, tetapi perlu melihat lagi. Tidak menolak kondisi yang tidak disukai dan tidak menggenggam kondisi yang menyenangkan. Dua-duanya itu juga duka. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sudah paham ini duka, sebab duka. Kita ingin tahu, oh sebab duka karena ada tanha, keinginan. Kita lepas, cabut keinginan itu dengan jalan mulia berfaktor 8 yang kita rangkum menjadi sila, samadhi, dan panya. Nah itu Bapak Ibu cara membangun santun di dalam berpikir. Ya, mulai sekarang mari kita semua bersama-sama selalu memiliki positive thinking. Memiliki pikiran yang positif, melihat segala sesuatu fenomena dengan pola pikir Buddhis. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk yang kedua, yang pertama tadi ada yang belum saya sampaikan. Terkait dengan pikiran, kita juga bisa mengacu di dalam Dhammapada Yamakawaka. Syair ke-1 di sana dijelaskan. Di sana dijelaskan bahwa pikiran adalah sebagai pelopor, sebagai pemimpin, sebagai pembentuk. Ya, apabila seseorang melakukan perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan perbuatannya, maka dia akan seperti mengikuti roda pedati, itu mengikuti jejak kaki lembu. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan pemurnian melalui pikiran, ucapan, perbuatan, maka kebahagiaan pun akan mengikuti kita. Ya, selayaknya seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Bisa Bante meninggalkan, siapa bilang tidak? Ya, mati lampu gelap, tidak ada bayang-bayang. Yang ada apa? Remeng-remeng. Ya, nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua adalah santun di dalam berucap, bertutur kata. Nah terkait seperti tadi yang saya katakan, subhasita cakya waca. Bagaimana seseorang atau umat Buddha ini membangun pola santun di dalam berucap.
Banyak Bapak Ibu kalau kita mau melihat kasus-kasus yang terjadi, yang terkadang membuat kita itu tertawa di dalam batin kita. Contoh yang gampang. Ya, pada saat kita teleponan sama teman, kita angkat telepon, kita pencet nomornya. Apa yang pertama Bapak Ibu lakukan? Kasih salam. Namo Buddhaya. Tapi isi pembicaraannya ngomongin orang. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Namo Buddhaya, rentetan pembicaraannya ngomongin si A, si B, si C, sampai si Z. Semua boroknya dikupas. Wah, itu enggak benar, itu enggak baik lah, seperti ini, seperti itu. Awalnya sudah memuji Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Isinya ngomongin orang. Itu bukan budaya santun di dalam berucap. Betul Bapak Ibu? Iya. Jangan malu-malu ya. Betul gitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena marah dan benci tidak suka kita marah-marah. Ya, kadang-kadang kalau kita ke wihara melihat ya ada orang yang bertengkar, cekcok, perang mulut, ya, adu argumen, berdebat, kalau kalah ya begini begitu. Ya itu semua budaya santunnya belum bangun. Tapi kalau sudah terbangun pola santunnya, ya sudah, tidak usah ngomel-ngomel. Ke wihara ya berkata dhamma, membahas dhamma. Kalau Sang Buddha mengatakan, ya Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita berkumpul dengan siapapun, bahas dhamma lah, bahas dhamma. Yang dibicarakan itu dhamma. Ya, mau bicara soal bisnis, ya bisnis secara dhamma. Mau bicara apa lagi, semua kaitkan dengan dhamma. Sehingga omongan itu bermanfaat. Tetapi tidak sedikit orang Bapak Ibu, kalau datang itu ngomong, kumpul itu pasti gosip. Iya Bante, gosip itu semakin digosok semakin sip. Kalau tidak digosok tidak sip Bante. Ngomongin tetangga sana sini, ke wihara, kumpul di wihara ngomongin orang, itu juga kurang tepat. Budaya santun di dalam berucap belum bangun. Kenapa tema saya membangun budaya santun Bapak Ibu? Selama ini budaya santun kita mungkin saja masih tertidur. Perlu dibangun lagi. Ya, nah itu sekalian Bapak Ibu. Yang kedua mengenai berucap. Tentu Bapak Ibu sekalian, ucapan itu menjadi bermanfaat atau tidak tergantung dari apa yang diucapkan. Maka di sini ada sebuah statement menyatakan bahwa apa yang dipikirkan oleh seseorang itulah yang akan diucapkan. Apa yang akan diucapkan, maka itu yang akan dikerjakan. Itu seirama Bapak Ibu. Kalau pikiran sudah mulai tidak suka sama orang lain, pikiran sudah membenci orang lain, otomatis apa Bapak Ibu yang diucap? Kata-kata kasar, kata-kata kotor yang serampangan. Bahkan kalau sudah emosinya meledak-meledak, sudah kaki tangan bergerak ngambil parang bacok. Karena marah. Tidak suka mukul, berantem. Yang malunya lo berantem di wihara. Ya, nah jadi begitu Bapak Ibu sekalian, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi di dalam hidup ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, budaya santun yang terkait dengan perilaku. Berperilaku di sini Bapak Ibu sekalian juga sama halnya kalau kita melihat dibagi menjadi dua. Berperilaku secara sikap dan berperilaku dalam segi berbusana. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari yang bersikap. Ini lebih kepada winayoca susikito, yang dimana memiliki tatanan susila, tata susila yang baik. Tata susila yang baik di sini adalah dimana kita bisa menjaga perilaku dengan baik. Tidak, kalau kita mengatakan mungkin kumpul di wihara. Ini Bante ingin sedikit membangun budaya santun di dalam beranjali. Tidak sedikit Bapak Ibu, umat Buddha itu merasa tangan kiri dan tangan kanannya itu berat seperti 10 kilo. Untuk ngangkat anjali saja tidak mau. Alasannya apa? Bante, tangan saya sakit, tidak bisa anjali. Oh Bante, saya malu Bante. Kalau dia tidak kasih salam ke saya dulu, saya tidak bakal, sorry ya, saya tidak bakal salam anjali buat dia. Egonya muncul. Budaya santun di dalam beranjali ini kira-kira penting tidak Bapak Ibu?
agama lain itu punya salam. Loh, salam kita apa? Hah? Hanya kisbai saja begini. Hah? Di dalam Buddhis itu punya budaya. Budaya santun dalam agama Buddha itu bersikap anjali, memberi salam. Bapak Ibu naik pesawat sekarang aja para pramugari ngasih salam loh dengan anjali. Kita sebagai umat Buddha tidak pernah anjali. Ketemu teman di wihara nyelonong saja, tidak lihat kanan kiri, nubruk tiang. Ya, kalau ketemu teman mesti anjali, salam, namo buddhaya, sukihotu, selamat pagi, selamat siang. Ya, kalau maghrib ya selamat maghrib. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu itu budaya yang pertama. Jangan lagi Bapak Ibu setelah keluar dari Dhammasala ini kasih salam kanan kiri depan belakang atas bawah kalau ada orang, ya kasih salam, anjali, budayakan anjali, itu budaya kita, ya memberi salam, bukan berjabat tangan, itu bukan budaya kita, tetapi malah itu yang disukai daripada anjali, ya itu yang pertama. Budaya anjali harus perlu ditingkatkan. Mari kita bangun budaya berperilaku anjali dimanapun, di mall ya anjali, ketemu di mana ya anjali, jangan malu-malu, tidak disuruh bayar kok anjali, ya anjali itu kan gratis, memberikan kebahagiaan bagi makhluk lain, menyapa. Jangan, nah di sini Bante akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa boleh kita katakan di sini hidup itu hanya ada dua sisi Bapak Ibu, mau dilayani atau mau melayani. Pilih yang mana? Dilayani atau mau melayani? Ya, pada kenyataannya ingin dilayani. Kalau orang yang mau dilayani itu Bapak Ibu, ada dua orang, ada dua tipe. Yang tinggal di rumah sakit, itu yang mau dilayani, dan yang tinggal di penjara. Kalau kita masih hidup yang sehat seperti ini, kok mau toh dilayani? Kapan kita mau melayani? Hah? Kita harus membangun budaya ini untuk melayani semua orang. Ada teman baru datang ke wihara, kita sapa, bermurah senyum. Sulit senyum pakai dua jari, angkat bibirnya ke atas, senyum. Senyumnya dipaksa ya enggak apa-apa toh. Nah, kalau ada umat baru datang ke wihara, ya kita sapa. Kita mesti ramah tamah dengan umat baru. Kita mesti sapa kanan kiri kita, depan belakang kita. Belum tentu besok dia masih ada duduk di samping kita. Loh, kenapa? Hukum perubahan itu terjadi, Bapak Ibu. Kapan kita ingin membangun relasi dalam hidup kita, mengenal saudara-saudara kita di dalam Dhamma ini? Ini budaya yang kita lupakan selama ini. Maka Bante tugasnya jadi jambeker. Ayo bangun, bangun, bangun budaya santun kita. Ya, ada umat baru dari manapun datang, siapapun dia, kita kenal tidak kenal, ya sudahlah, SKSD saja, sok kenal sok dekat. Ya, itu cara kita melayani. Jangan maunya kita didatengin sama orang, Bapak dari mana ya, sudah makan belum, lagi ngapain. Itu sudah kuno. Sekarang itu kita jangan seperti orang sakit dan orang yang tinggal di penjara, maunya dilayani melulu. Belajar, mari kita mengabdi buat Dhamma, kita berkontribusi buat Dhamma, belajar melayani. Jadi pelayan Dhamma itu jauh lebih mulia. Ya, kita berbuat itu, berbuat kebajikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat lagi dari sikap yang lain. Kumpul di wihara, ya kita kumpul-kumpul. Bukan berarti kumpul-kumpul bergosip ke sana kemari, berantem ya. Selanjutnya juga masalah budaya makan. Budaya makan di sini Sang Buddha juga mengatur di dalam Sekya Dhamma atau Sekyawata 30 cara bagaimana orang itu pantas kelihatannya santun kalau makan. Makan jangan sambil berdiri. Ya itu leluhur kita sudah mengajari. Makan jangan sampai lari-lari kayak anak-anak. Ya, kalau anak-anak ya wajar. Kalau orang tua makan sampai lari-lari ya lucu. Nah, selanjutnya makan itu ya mesti bersih. Ya, kalau bisa ya habis makan cuci sendiri. Selanjutnya bukan karena makan terus jadi pertengkaran, rebut-rebutan makanan, takut tidak dapat makan. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang Bante melihat di mana saja. Di mana saja.
Sehingga budaya dari sikap contoh dalam segi yang lain, makan juga menjadi masalah. Makan itu ya kita makan secukupnya. Kalau kita merenungkan lebih dalam Bapak Ibu, makan itu hanya sekedar kelangsungan hidup saja. Bukan makan itu untuk bersenang-senang. Makan hanya untuk menggemukkan tubuh. Bukan. Makan hanya sekedar untuk kelangsungan hidup. Makan 1 hari 10 kali itu keinginan, bukan kebutuhan, ya. Tapi tidak dilarang, silakan saja, tidak masalah. Cuman pada saat kalau kita ke wihara, yo mesti mikir orang lain. Wah, mentang-mentang makannya 1 porsi tidak cukup, digrondol masuk ke tas, dibawa pulang. Ya, orang lain tidak dapat makan. Nah, jadi kita praktek daripada santun di sini juga kita punya budi baik dalam perilaku. Kita punya meta nggak kira-kira? Punya karuna. Oh, orang lain belum makan. Saya lapar, orang lain juga lapar. Orang lain haus, ya saya juga bisa haus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menempatkan diri kita seperti orang lain, maka itu tolak ukur yang baik. Orang lain bisa sakit, saya juga bisa sakit. Orang lain lapar, saya juga lapar. Sama, karena kita semua adalah manusia. Ada yang makan besi? Makan bunga? Tidak ada, semua makan nasi. Ya, jadi otomatis kalau kita nasinya habis, ya tidak makan. Nah, jadi kita mesti ada rasa peduli dengan orang lain. Nah, itu masalah perilaku. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita membahas lagi mengenai perilaku berbusana. Nah, ini yang terkadang-kadang juga masih miris di dalam agama Buddha. Kita belum punya seragam, tetapi minimal kita itu bisa berbusana yang terampil dalam memilih pakaian. Kewihara itu ya pakaiannya itu rapi. Jangan pakaian ke pantai dibawa ke wihara. Pakaian untuk macul ke sawah dibawa ke wihara. Itu kurang tepat. Ini mesti perlu kita bangun budaya kita. Kita lihat Bapak Ibu teman-teman kita di agama lain. Mereka begitu rapi. Kenapa kita belum bisa? Ya itulah karena budaya kita masih tertidur. Nah, jadi ini juga bagian daripada kita mampu melihat diri kita. Bapak Ibu kalau ke pesta pakai bajunya ya rapi enggak? Cantik kan? Ganteng kan? Rapi. Bahkan bila perlu bisa nyanyi orang lain, aku yang paling ganteng. Tetapi kalau ke wihara, pakai berbusana, yo asal-asalan. Yang penting pakai. Nggak tahu apa yang dipakai, kekurangan bahan juga dibawa ke wihara. Ya, kalau ke wihara itu mesti punya berbusana yang rapi, menutup semua auratnya dengan rapi. Ini Bante perlu membangun budaya santun seperti ini. Bante melihat di wihara mana saja, Bante tidak mengatakan ya di sini, Bante mengatakan di wihara manapun. Jadi kita melihat, Bapak Ibu mungkin juga melihat, sampai security ngasih kain, ya itu sebagai apa? Jangan sampai kita menghadap kepada tiratana itu dengan kondisi yang tidak santun. Kita ke wihara tujuannya ngapain Bapak Ibu? Belajar dhamma. Atau mau jalan-jalan? Ke wihara belajar dhamma atau jalan-jalan? Belajar dhamma sambil jalan-jalan Bante. Namanya itu dhamma yatra. Ya, atau dhamma yata. Nah, tetapi perlu diperhatikan di sini Bante sedikit membangun budaya santun dalam berpikir bahwasanya kita juga harus memperhatikan dari kesemuanya yang sudah saya sampaikan. Mari Bapak Ibu kalau ada teman-teman kita, saudara kita yang ke wihara mungkin masih belum berbusana dengan rapi, mari kita saling mengingatkan karena kita semua adalah saudara di dalam Dhamma. Satu yang kena semuanya akan dicap tidak baik. Ya, karena itulah rasa solidaritas di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, semoga apa yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menerapkan budaya santun di dalam beragama Buddha, mulai dari berpikir, bertutur kata, dan bersikap
di dalam hidup. Semoga kita menjadi umat Buddha yang baik, menjadi umat Buddha yang maju di dalam Dhamma, sehingga kita juga bisa bahagia di dalam mempraktekkan Dhamma. Sesuai dengan isi Anguttara Nikaya, Buddha mengatakan bahwa seseorang yang ingin hidup bahagia harus memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik. Melewati sepanjang pagi, siang, dan malam, maka sepanjang hari itulah akan menjadi hari bahagia bagi dirinya. Selamat siang, Bante ucapkan terima kasih, dan selamat pagi. Selamat siang. Ya.